Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini saya akan membahas tentang bilangan pecahan. Namun sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke pembahasannya. Definisi bilangan pecahan. Dalam bahasa Inggris, pecahan berarti fraction, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu fractus yang artinya rusak. Pengertian dari bilangan pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Secara matematis, bilangan pecahan dapat disimbolkan dengan A per B. Bilangan A per B bisa dibaca dengan A per B. Bilangan A sebagai pembilang dan bilangan B sebagai penyebut. Nah, dalam bagian ini kita misalkan sebagai A per B sama dengan 2 per 3, yang dimana 2 merupakan bilangan pembilang dan 3 merupakan bilangan penyebut. Seperti pada gambar, sebuah lingkaran, ketika kita dibagi menjadi 2 lingkaran tersebut dan yang diarsir hanyalah 1, maka akan menghasilkan bilangan pecahan yang bernilai 1 per 2. Nah, contoh yang kedua itu gambar lingkarannya dibagi menjadi 4 dan yang diarsir hanya 2 bagian dan akan menghasilkan bilangan pecahan yang bernilai 2 per 4. Dan gambar yang ketiga itu lingkarannya dibagi menjadi 8 dan yang diarsir hanya ada 4 bagian, dan maka kita akan mendapatkan nilai dari pecahan tersebut ialah 4 per 8. Nah, dalam bilangan pecahan ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa terbagi menjadi 2 macam, yaitu pecahan sejati dan pecahan tidak sejati. Pecahan sejati merupakan bilangan pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, sedangkan pecahan tidak sejati merupakan kebalikannya. Misalkan diketahui sebuah bilangan pecahan A per B. Jika A kurang dari B, maka disebut dengan pecahan sejati. Tapi jika A kurang dari B, maka pecahan tersebut disebut dengan pecahan tidak sejati. Nah, seperti contoh, di sini ada 3 per 7. 3 per 7 merupakan pecahan sejati. Kenapa? Karena 3 ini kurang dari 7. Dan contoh yang kedua ada 9 per 2. 9 per 2 ini dikatakan sebagai pecahan tidak sejati karena 9 merupakan bilangan yang lebih dari 2. Nah, jenis pecahan yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran dapat diperoleh dari pecahan biasa tidak sejati dengan pembagian porografit bersisa. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Pecahan campuran dapat disimbolkan sebagai berikut, yakni pada gambar berikut ya, C A per B, yang dimana C merupakan bilangan bulat dan A merupakan pembilang, kemudian B merupakan penyebut. Cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dapat dilakukan dengan menggunakan cara porografit. Nah, seperti contoh di sini ada bilangan pecahan biasa yang bernilai 115 per 3. Kemudian kita akan ubah ke pecahan campuran dengan cara pembagian menyusun ke bawah atau dengan cara porografit, yaitu 115 dibagi 3. Nah, 3 kali berapa yang hasilnya 115 atau yang mendekati 115. Dan di sini kita sudah diketahui 3 kali 38 itu 114. Kemudian kita kurangkan dan akan menghasilkan sisa 1. Nah, kita ketahui 38 ini menjadi bagian C dan
3 ini merupakan B dan 1 merupakan A. Maka kita akan mendapat hasilnya 115 per 3 sama dengan 38 1/3. Selain mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, kalian juga bisa mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa dengan cara berikut. Nah, di sini ada rumus umumnya ya, yaitu C A per B sama dengan B dikali C ditambah A per B. Contohnya itu ada 32/5 sama dengan 5 dikali 3 ditambah 2/5 sama dengan 15 ditambah 2/5 sama dengan 17/5. Jenis pecahan yang ketiga ada pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan bilangan pecahan yang penyebutnya bilangan kelipatan 10, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Penulisan dari bilangan ini menggunakan tanda koma. Seperti contohnya itu, yakni ada bilangan pecahan 1/2. Nah, ada bilangan 2/10. 2/10 jika kita akan mengubahnya ke pecahan desimal, maka kita akan membaginya, yaitu 2 dibagi 10 akan menghasilkan bilangan desimal 0,2. Contoh yang kedua juga sama, kita akan membaginya dengan bilangan penyebutnya, yaitu 35 dibagi 1000 dan akan menghasilkan bilangan desimal 0,35. Contoh yang ketiga ada 1234 dibagi 1000 akan menghasilkan bilangan desimal 1,234. Jenis pecahan yang keempat ada pecahan senilai. Pecahan senilai merupakan 2 atau lebih bilangan pecahan yang memiliki perbandingan yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Seperti contoh di sini ada bilangan pecahan 1/2. Nah, yang pertama itu 1/2 akan senilai dengan 2/4 jika kedua bilangan tersebut dikali dengan 2. Nah, contoh yang kedua ada 1/2 akan senilai dengan 3/6 jika kedua bilangan tersebut dikali 3. Yang ketiga ada 1/2 akan senilai dengan 4/8 jika kedua bilangan dikali dengan 4. Dan yang keempat itu ada 1/2 senilai dengan 5/10 jika kedua bilangan dikali dengan 5. Kita lanjut ke operasi bilangan pecahan. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Seperti yang kita ketahui, penjumlahan itu berarti nanti hasilnya akan bertambah. Dan kalau pengurangan, maka hasil dari operasi tersebut akan berkurang. Nah, kita akan masuk ke contoh pertama, ada 1/5 ditambah 3/5 sama dengan 1 ditambah 3/5 sama dengan 4/5. Kenapa demikian? Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita hanya mengoperasikan pembilangnya saja, yaitu 1 ditambah 3 akan menghasilkan 4/5. Nah, contoh yang kedua juga sama seperti contoh yang di atas. Namun, bedanya ialah dengan operasi bilangannya. Yang contoh kedua itu pengurangan, yang dimana 4 dikurang 3 sama dengan 1/7. Nah, contoh yang ketiga, yaitu 1/3 ditambah 1/2 sama dengan 5/6. Nah, contoh yang ketiga ini pembilangnya itu berbeda. Nah, caranya, kita akan mencari KPK dari kedua pembilang tersebut, yaitu KPK dari 3 dan 2. Atau kita langsung kalikan, 3 dikali 2 yaitu 6. Kemudian, kita bagi 6 dengan 3. 6 bagi 3, kemudian dikali 1.
dan ditambah 6 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 3 per 6, hasilnya 5 per 6. Nah, contoh yang terakhir juga sama, namun dia pengurangan. 9, KPK dari 9 dan 3 itu 9. 9 dibagi 9 dikali 8 dikurang 9 dibagi 3 dikali 2, yaitu 8 dikurang 6 per 9, sama dengan 2 per 9. Kemudian kita masuk ke perkalian. Nah, rumus umumnya ini A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per D dikali D. Seperti contohnya, 2 per 5 dikali 9 per 11 sama dengan 2 dikali 9 per 5 dikali 11 sama dengan 18 per 55. Nah, kalau perkalian ini berarti kita langsung kalikan saja yang penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Lanjut kita ke pembagian. Nah, di dalam pembagian ini rumus umumnya yaitu A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan A dikali D per B dikali C. Seperti contoh, 4 per 9 dibagi 2 per 3 sama dengan 4 per 9 dikali 3 per 2. Nah, di sini yang C 2 per 3-nya kita balik ke atas jadi 3 per 2. Sama dengan 4 dikali 3, 12, 9 dikali 2, 18. Jadi hasilnya 12 per 3. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6, yaitu 2 per 3. Nah, di sini ada latihan soal untuk melatih kalian dalam memahami materi ini. Oke. Sekian dari pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu ke pembahasan berikutnya.